Untuk Indonesia terjadi perubahan demografi yang sangat mengejutkan ya. Bisa menjadi peluang dan bisa menjadi ancaman. Penduduk Indonesia yang kebanyakan adalah berusia muda, secara khusus untuk generasi Z ini, lebih dari 20%-nya adalah generasi Z, ya orang-orang muda ini. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang lahir ya pada abad internet gitu. Jadi mereka sangat familiar dengan internet dan kemudian juga memang mereka kelemahannya adalah kurang membaca, tetapi mereka gemar berselancar dengan internet karena fasilitas-fasilitas internet ini. Maka dengan demikian ini kesulitannya adalah bagaimana pemahaman-pemahaman mereka ini yang bisa dikatakan lebih tidak mendalam ya, karena informasi dari internet ini kan jika tidak hati-hati memang, bisa didapat dengan cepat dan kemudian, data juga data dengan cepat, tetapi jika tidak dilengkapi dengan kemampuan analisis yang baik, maka pengetahuan dari generasi Z ini bisa banyak data, tetapi kemudian jadi tidak sangat mendalam dan ini akan sangat berpengaruh ketika mereka persiapan untuk menjadi pimpinan-pimpinan masa depan. Tapi kalau kita bicara tentang agama, generasi Z juga mendekati agama secara berbeda ya tentunya. Apalagi dalam zaman yang individualisme ini dan materialisme yang begitu kuat, maka ada banyak pertanyaan, misalnya mengapa saya mesti ke gereja? Apa untungnya ke gereja? Itu kan kita mulai dengar dari banyak orang ya. Kalau tidak ada untungnya ke gereja, mengapa saya mesti ke gereja? Nah, seperti itu. Jadi dilihat pada unsur-unsur yang terkait dengan kepentingan-kepentingan individu begitu ya, individualisme ya, dan materialisme juga gitu. Dan ini mereka mendekati agama secara berbeda dan kemudian juga bahwa karena mereka ini adalah orang-orang yang sangat familiar dengan internet, maka mereka mendapatkan informasi-informasi tentang agama ini adalah di dari internet. Persoalannya adalah secara khusus di medsos ini kan yang bermain di internet ini, sementara ini yang pengamatan saya kebanyakan justru bukan orang-orang yang pakar di bidang agama, tapi orang-orang yang yang sangat familiar dengan, apa namanya, dengan internet. Mereka-mereka yang zaman baby boomers gitu ya, generasi ya X begitu, mereka mungkin tidak familiar, kalau generasi Z kan lebih familiar dengan internet. Jadi mereka generasi Z ini kan bukan orang-orang pakar sebenarnya, tapi ketika mereka muncul di situ dan dunia internet bicara tentang agama dan saya juga memperhatikan bahwa di dunia medsos ini orang bicara tentang agama siapa saja. Maka itu ada debat-debat agama, saling memaki, sampai saya juga bingung bagaimana bisa, apa namanya, agama itu saling memaki di dunia publik begitu. Medsos kan dunia publik ya, dan menggunakan kata-kata yang kasar gitu. Dan kemudian juga ada di antara mereka yang tidak sedikit tersasar undang-undang penistaan agama begitu. Padahal kalau agama ya memang institusi, kemudian dikaitkan dengan iman, harusnya kan ketika orang beriman itu, yang di dalam agama itu, mereka mendialogkan agama, harusnya kan dengan penghargaan, dengan sopan, dan bukan saling mengutuk, bukan saling mengalahkan gitu ya. Karena iman itu kan tidak bisa dibuktikan, ya hanya disaksikan saja. Nah, seperti itu. Dan kemudian klaim-klaim absolut ini memang menjadi persoalan ya ketika kita bicara di ruang publik ya. Karena itu debat-debat teologis untuk mereka yang tidak pakar di dalam bidang teologi dan juga tidak terbiasa dengan keberagaman memang menjadi persoalan ya. Atau mereka yang terlalu eksklusif begitu, tidak biasa untuk berada dalam ruang-ruang yang beragam, mungkin akan jadi kaget. Dan ketika berada di medsos gitu, dan ini membuat mereka lupa bahwa itu adalah ruang publik di mana nilai-nilai bersama yang menjadi aturan bersama yang menjadi ditekankan gitu. Bukan pemaksaan, bukan keyakinan, karena keyakinan kan tidak bisa dipaksakan. Tetapi ketika mereka sendiri memang kurang memahami tentang agama itu sendiri, perintah-perintah agama, dan memang itu kan sesuatu yang tidak mudah, tafsir agama dan segala macam itu kan sesuatu yang tidak mudah, harus memang dikuasai oleh para pakar. Karena pada awalnya juga para pemikir agama itu, merumuskan doktrin agama itu adalah orang-orang pakar, orang-orang khusus. Nah, ketika generasi Z ini yang bermain di internet ya, dan kemudian juga mungkin ada orang-orang juga yang menggunakan generasi generasi Z itu fasilitas internet, nah mereka muncullah. Jadi di dunia medsos ini muncul segala macam ya orang dari berbagai apa,
bidang kajian, tapi bicara tentang agama. Nah, ini menjadi persoalannya. Kalau kemudian itu menjadi interdisiplin atau transdisiplin, itu nggak persoalan. Tapi kalau mereka bicara apa saja, sehingga itu kan menjadi persoalan. Seperti kata Pak Dahlan Iskan yang mengatakan, medsos ini mereka tidak mencari kebenaran, mereka menciptakan kebenaran. Kebenaran berdasarkan persepsi, dan mereka mencari data. Dan mereka data dia pikir kebenaran. Nah, kemudian ditanya, apa gunanya pendidikan tinggi? Nah, disitulah pendidikan tinggi untuk menolong masyarakat, secara khusus sekarang ini kalau dalam pendidikan tinggi menekankan kemampuan berpikir, way of thinking gitu loh, critical thinking gitu. Jadi, literasi Indonesia yang sudah maju ini bukan hanya tersedianya buku bacaan atau baca tulis, atau kemampuan untuk menilai yang tersurat atau tersirat, kemampuan membangun teori, mengembangkan teori, kemudian juga membuat produk baru seperti itu. Nah, itu kan kemampuan-kemampuan literasi yang sebenarnya sudah tinggi di negeri ini. Dan itu kan terkait dengan kemampuan berpikir. Kalau kita pernah belajar namanya matriks, proses kognitif dan pengetahuan, itu kita lihat ya. Jadi bukan hanya data dengan data, tetapi juga ketika teori, konsep itu, dan kemudian juga prosedur, ya. Dan kemudian itu kan tidak hanya di bidang tahu, memahami, kemudian menerapkan, tetapi juga menganalisis, mengevaluasi, kemudian membuat sintesis untuk adanya temuan-temuan baru begitu. Nah, kemampuan-kemampuan ini kan harusnya hadir juga di dunia medsos ini. Nah, Gen Z yang berada di dunia medsos ini yang melihat hal-hal seperti itu, menurut saya akan jadi sangat bingung-bingung begitu. Bahkan ada sebuah pemikiran mungkin mereka bikin, untuk apa ya bicara tentang agama kalau para tokoh agama sendiri ribut di dunia medsos? Untuk apa ya kalau bicara agama kalau mencari agama yang benar aja susah gitu ya. Karena masing-masing menawarkan tentang agama-agama yang paling benar gitu. Nah, kalau masing-masing menawarkan agama paling benar kan susah. Memang sekali lagi yang paling penting adalah peran orang tua di keluarga ini. Tapi secara bersamaan juga tuntutan ekonomi kan membuat orang tua dengan anak juga menjadi tidak begitu dekat lagi kan karena kesibukan-kesibukan yang ada. Dan bukan hanya suami atau bapak yang bekerja, tapi juga ibu atau istri yang bekerja. Suami istri yang bekerja dan kemudian anak-anak juga kemudian ya di situ mengalami jualan komunikasi yang tidak mudah. Bahkan untuk mereka yang ibu-ibunya ada di rumah juga itu tidak mudah karena Gen Z ini kan mereka biasa bermain dengan internet. Jadi walaupun mereka berada bersama, tapi mereka tidak ada hubungan sebenarnya, hubungannya dengan jauh. Jauh itu mereka-mereka yang dijangkau dengan internet, seperti itu. Dan juga batasan-batasan private itu sudah tidak ada lagi karena semua bisa dimasuki ya, oleh siapa saja begitu. Karena dengan teknologi informasi ini kita bisa mendapatkan informasi publik dalam ruang privat dan ruang private kita juga bisa bisa tersebar begitu ke mana-mana di dalam publik ya kalau kita tidak menyadari atau tidak hati-hati. Apalagi juga kemudian ya ada banyak juga orang-orang memiliki kemampuan teknologi yang kemudian membuat dengan cara-caranya sendiri yang kita tidak paham teknologi akan mengalami kesulitan juga. Ya, karena informasi yang kita tidak harapkan tiba-tiba hadir. Tipuan-tipuan ya dalam bidang internet teknologi kan itu begitu banyak sekali. Jadi agama yang kita hadapi sekarang ini dalam dunia yang berkembang ini menjadi sesuatu yang perlu juga dipikirkan oleh para tokoh-tokoh agama begitu, semua yang juga peduli dengan kehidupan beragama. Jadi inilah pemandangan agama yang berkembang ya di masa depan ini. Salah satunya adalah ketika generasi muda ini di Indonesia secara khusus yang makin mendominasi. Satu sisi ya itu baik begitu, tapi di sisi lain juga generasi Z yang sangat familiar dengan internet ini juga mesti mendapatkan pendampingan khusus dari keluarga-keluarga supaya mereka yang kurang gemar membaca juga bisa memiliki pemahaman yang mendalam gitu. Sehingga dengan demikian informasi-informasi yang ada itu yang dia dapat itu bisa diolah dengan baik, bisa dimaksimalkan. Karena kalau hanya punya informasi, tidak punya kemampuan analisis informasi yang baik, ini kan juga tidak akan berguna dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan itu justru akan membuat banyak kebingungan gitu, banyak tingkat stres yang lebih tinggi daripada generasi Z ini. Dan agama tentunya juga harus dihadirkan oleh orang tua dalam kondisi-kondisi yang tepat di situ. Di situ artinya juga komunitas-komunitas agama juga mesti memikirkan bagaimana mereka mengkomunikasikan tentang keyakinan agamanya sehingga diterima dengan baik. Jadi mereka betul-betul adalah orang yang beriman gitu, yang menghadirkan iman itu dalam hidup mereka juga. Itulah yang bisa membangun
kehidupan, antar agama di Indonesia ini. Secara khusus juga, kehadiran agama, kalau tidak, agama akan tidak lagi bisa hadir di ruang publik, seperti juga, apa namanya, tesisnya sekularisme, bahwa agama tidak layak berada di ruang publik, karena memang tidak dikatakan oleh mereka tidak memiliki, dampak, dan rumusan-rumusan agama tidak bisa dibuktikan. Karena tidak bisa dibuktikan, ya tidak bisa disosialisasikan untuk dilaksanakan, nah seperti itu. Tapi kan kita mesti juga membawa ini dalam dunia seperti itu, bisa membawanya, bisa menjelaskannya, karena tidak melulu bahwa kita bisa hidup dengan sains ya, karena sains kan tidak menjawab segala sesuatu. Berarti di luar sains, agama juga merupakan sesuatu yang mesti diperhitungkan. Jadi adalah, atau interdisiplin atau transdisiplin ini menjadi sangat penting ya, supaya kita bisa saling melengkapi. Jadi tidak perlu dibenturkan antara pengetahuan agama dengan pengetahuan sains, tapi kemudian saling melengkapi. Dan ini adalah tantangan ya agama di dunia masa depan, di dunia yang makin berubah.